Selamat pagi. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita datang ke rumah Tuhan dengan tujuan kita, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk dilihat kiri dan kananmu, depan belakangmu, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan kita datang pada saat pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama saudaraku, karena kita akan mulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Begitu besar pengorbananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu luar biasa pengorbananmu bagi kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami yang berdosa. Engkau rela di atas kayu salib untuk setiap dosa yang kami perbuat terhadap Engkau, Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan cinta kami, dengan kasih kami terhadap Engkau yang luar biasa Bapa. Kami merasakan keindahan daripada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh indah. Amin. Kemanakah aku?
hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan, membesarkan akan namamu. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami ada karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus tetap mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami. Dengan penuh sukacita kami akan menerima berkat-berkat Allah pada pagi hari ini. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar sukacita itu menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, Tuhan, layakkan mereka semua, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami yang mendengarkannya, diberkati oleh Tuhan. Sebentar juga kami menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan. Kami menerimanya dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya memberitahukan sepatah kata ya. Soalnya beberapa hari yang lalu Ibu Esther sudah dipanggil Tuhan ya ke rumah Bapa di surga. Pada hari ini saya sudah bincang dengan keluarga mereka karena tidak seiman dengan kita ya. Saya katakan, hari Minggu ini setelah ibadah kita ada penghiburan, sekaligus ada ibadah penghiburan. Oh nggak apa-apa tante, atur aja baiknya ya. Kamu datang loh. Aduh nggak bisa ya. Nggak apa-apa, saya mewakili ya. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu terlalu baik buat Ibu Esther ini. Kalau mereka, kita waktu pemilihan ya jam 6 sore mereka meninggal ya. Tidak ada yang tahu saudara ya. 2 minggu yang lalu saya ke sana sama Michael mendoakan. Mereka sudah sehat dan mengantar sampai di luar. Saya katakan, wah sudah sehat. Dalam hati kita ya sebagai manusia, tapi Tuhan berkehendak lain. Ya puji Tuhan, kalau ibu ini dibawa ke rumah duka Dharma Agung di sana, saya melihat keberadaannya. Tuhan itu baik ya, baik luar biasa ya. Karena ibu ini orang yang baik, Tuhan juga berikan yang terbaik. Kalau di sana di Dharma Agung di rumah duka, saudara, setelah diformalin, saya masih lihat ya di ruang mayat ya, sedang belum dimasukkan ke dalam peti. Badannya besar ya saudara. Kalau kita lihat waktu Dion, papanya yang Wijaya itu peti itu biasa ya, tapi ibu ini besar saudara, gak ada yang masuk. Tapi puji Tuhan setelah dipilih-pilih ada, dikatakan petinya 12 juta ya. Ruang kita pakai 1 malam 1 juta, 2 malam 2 jutaan. Kalau dihitung-hitung hampir
20 jutaan lebih ya saudara. Tuhan itu terlalu baik. Dikatakan di sana peti free 12 juta, gedung free, ambulan dari rumahnya ke rumah duka terus ke penguburan free. Saya puji Tuhan, Tuhan itu terlalu baik. Saya katakan kepada anak saya, walaupun free ambulan, kasih aja amplop 500.000 karena buat hal-hal ya, kalau kebersihan apa yang tak ada juga kita kasih ya. Puji Tuhan kalau mereka ditolong oleh Tuhan ya, dan mereka juga sudah ada di dalam kerajaan surga yang terbaik. Hari ini kita kalau di Manado dibilang hari Kamis toh, hari Rabu, Senin dan sebagainya. Kalau kena ke Minggu, Mingguan namanya orang-orang Manado ya. Jadi kita bikin di sini nanti setelah ibadah perjamuan suci dilanjutkan nanti penghiburan ya, supaya benar-benar kita boleh mengerjakannya dengan tuntas. Puji Tuhan, inilah yang menjadi kesan. Saya juga terima kasih mewakili keluarga ya, saudara bawa makanan ya, bawa untuk malam tuh kue-kue yang yang dikirim ke rumah duka. Kiranya Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Perbedaan antara orang yang berserah kepada Tuhan dengan orang yang tidak berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan jawab. Seperti tadi kesaksian oleh Ibu Gembala, dari awal sampai akhir saya pun mengikuti prosesi yang ada. Luar biasa, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita yakin kebaikan Tuhan kita rasakan pagi ini. Kita rasakan kalau Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kita ada bukan karena kuat dan gaya kita, bukan karena kecakapan kita atau kepintaran kita menjaga kondisi badan kita, tetapi semua karena Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami untuk terus membawa setiap jemaat yang ada masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kita berdiri bersama-sama saudaraku, kita mau memberikan ucapan syukur, pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Sebab Kau yang
pujian yang menguatkan kita. Soraklah, haleluya. Sekalipun di sebelah kiri merubah dan beribu laksa di sebelah kananmu tergeletak, Dia tetap Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tetap Allah kita yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Kaulah kuatku. Haleluya. Dedenya nggak mau Bang. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lemah di kiriku, beraksa di sisi kananku, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dia sumber kemenangan kita. Kita percaya setiap yang sakit kesembuhan, yang lemah dikuatkan. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu lemah di kiri, beraksa di sisi kananku, Kau janjiku, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan menjadi kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan menjadi perlindungan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan di lembah yang kelam, kami tidak pernah berjalan sendirian Tuhan. Kuat tangan-Mu akan menopang kami, akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak berjalan sendirian. Karena Engkau berjanji Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau
Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam
Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allah yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan sepertimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu beserta dengan kehidupan kami. Engkau berjanji bagi kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan diberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah dan bibirnya Tuhan Yesus menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui firman-Mu ada kekuatan, melalui firman-Mu ada kesembuhan, melalui firman-Mu Tuhan ada kemenangan yang Engkau akan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Berkati tangan-tangan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali ya di hari Minggu yang menjadi kesukaan kita semua. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah mengizinkan kembali saya melayani di tempat ini. Dan masih kenal? Masih kenal. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Dan saya bersuka cita juga karena saya bisa hadir di tempat ini. Dan waktu ketemu di pertemuan wilayah, rupanya itu anugerah Tuhan. Saya ketemu dengan Ibu Gembala, dikasih tahu Natal tanggal 15. Tapi saya bilang, ya kemungkinan saya ke Manado itu. Ya, karena puji Tuhan anak saya di Unsrat sudah selesai. Sudah mau wisuda tanggal 19 Desember. Jadi saya juga agak keberatan kenapa Desember ya. Kan di sana mayoritas gitu. Kristen kok Desember gitu. Apalagi tanggal 19 dekat-dekat Natal. Karena tiketnya mahal. Dan puji Tuhan anak saya status kelulusan dia dapat tinggi lah, cukup luar biasa. Bagi saya sebagai bagi orang tua, bagi anak saya ini dia dapat cum laude. Ya, IPK-nya 3,93. Ya. Jadi sangat membanggakan karena dan memang saya lihat dari kecil sampai dia lulus pun dia berpuasa ngajak Pak puasa. Pas kemarin mau ujian apapun Pak puasa. Saya apa nih puasa dulu nih. Saya pikir jangan-jangan jadi pendeta ya. Ya tadi dia wanita dia bilang Pak saya mau bekerja dulu ya kerja. Tapi semua kebaikan Tuhan, amin. Ya, doakan supaya saya juga pergi dan kembali dengan selamat. Ya mungkin saya sampai Januari di sana. Jadi Natalan di Manado, tahun baru di Manado. Kebetulan sudah libur ya, libur. Jadi saya minta izin 2 minggu tidak masuk selama bulan Januari karena ada di Manado. Jadi saya tidak ketemu dengan Nista selama 2 minggu. Ada Merina, mana Merina? Tidak masuk? Enggak, mau kasih checklist dia. Masuk hari Minggu, nanti di Jian. Oke, mari kita lihat satu, kita cepat saja karena ini 2 kali kita harus ada penghiburan juga. Jadi biasanya di Manado mingguan namanya, mingguan. Jadi walaupun belum kena 1 minggu, namanya mingguan karena ibadah hari Minggu. Ya, oke, kita lihat dulu. Kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana cara kita memandang orang. Paulus itu begitu indah sekali ketika dia menulis surat Filipi pasal 4 ayat yang pertama ini. Sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena ayat ini setiap kita kan punya cara pandang. Ya, kita memandang gembala memandang jemaat, punya perspektif yang berbeda. Nah, saya melihatnya bagaimana Paulus melihat jemaat di Filipi itu dengan sangat-sangat luar biasa. Mari kita lihat. Ya, Filipi pasal 4 ayat 1. Ayat 1 saja kita akan kupas ayat ini satu persatu. Ada beberapa bagian penting yang akan kita lihat yang menjadi rujukan kita bagaimana kita memandang orang. Ya. Cara pandang kita harus melihat kepada firman Tuhan. Nah, sama-sama kita baca, berdiri ya. Ya, mari kita memberikan penghormatan kepada firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan kembali. Berbahagialah dia yang mendengar, membaca dan melakukan. Amin. Amin.
Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, ya, Paulus betul-betul memahami bagaimana dia melihat jemaat ini. Saya kira ini juga bukan cuma gembala, ya, karena dia sebagai seorang rasul, dia punya otoritas untuk berbicara tegas, lugas, dan terpercaya. Begitu, baru selesai pemilu kan, pilkada, lulus pilihannya atau ya, paling bahagia ini ya, lulus. DKI juga dua putaran. Ya, 2 putaran. Kalau kita ada di sini karena anugerah Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, karena itu. Nah, kalau kita bicara karena itu, biasanya begini. Kalau kita lihat ada anak yang bermasalah, ya, padahal dari awal kita sudah bilang, boleh begitu. Ya, ketika jadi masalah, orang tua bilang begini, karena itu, mama udah kasih tahu kamu kan. Jadi kata penghubung karena itu ada sebab, ada alasan terdahulu. Apa alasannya? Mari kita lihat ayat yang ke pasal 3 ayat yang berapa ini. Karena tidak mungkin kita bicara di luar dari teks. Saya selalu bicara dari teks Alkitab. Ya, ayat yang ke berapa ini? 20. Nah, kita lihat begini, ayat 20. Oke. Dia bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhku yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Karena itu, saudara-saudara, nah, itu begitu. Jadi kita ini semua warga kerajaan surga. Nah, warga kerajaan surga harus punya apa? Punya cara pandang sama seperti siapa? Kristus. Itu maksudnya. Maka Paulus mencoba mengungkapkan cara pandang itu. Bagaimana dia melihat jemaat di Filipi dengan cara pandang, karena dia warga kerajaan surga. Nggak ada warga kerajaan surga, boy. Nggak ada kan? Pak jemaah. Biasanya saya waktu lagi di apa? Anak-anak muda. Woi jemaah. Warga kerajaan surga harus punya sikap dan cara warga kerajaan surga. Mari kita lihat sikap apa yang mau dikatakan Rasul Paulus. Karena itu saudara-saudara yang apa? Amin. Jadi Paulus bicara kepada siapa? Jemaat di Filipi. Ini kan dari Paulus ini kan di penjara, tapi dia nggak terpengaruh dengan apapun. Dia melihat jemaat itu melihat di dalam diri Allah. Maka dia mengatakan begini, saudara-saudara yang ku kasihi. Nah, selalu saya katakan begini, Paulus selalu menggunakan kata ini, kata adelphoi, kata saudara. Adelphoi itu kan jamak, diambil dari kata adelphos. Adelphos itu tunggal. Jadi adelphos itu sebetulnya dibagi dari 2 suku kata, yaitu alfa dan delphus. Jadi alfa itu awal, delphus itu apa? Rahim. Awal kehidupan dari mana? Rahim. Maka kalau kita mendengar khotbah di seberang begini, Allah yang rahmani, Allah yang rahimi, Allah yang rahimi, Allah yang merahmani kita dengan rahmatnya yang besar. Itu maksudnya. Maka Paulus mengambil kata ini, dipakai untuk kalangan Kristiani, orang-orang percaya. Jadi kita tidak secara genetik, secara darah ini bersaudara, tetapi oleh karena darah Kristus, amin. Darah Kristuslah yang melahirkan kita bersama, maka kita bisa disebut sebagai saudara di dalam Tuhan. Enggak satu papa, enggak satu mama, tapi Alkitab bilang kamu saudara di dalam darah Kristus Yesus. Amin. Kalau kita sudah terikat di dalam darah Kristus, maka yang kita ucapkan karena kita warga kerajaan surga. Maka Paulus bilang begini, saudara-saudara yang ku
kasih. Ini satu paket dengan yang ku rindu. Kau sukacitaku, kau yang kurindukan. Satu paket. Saya kasih contoh begini. Ini simpel. Ada nggak suami istri? Dia bilang begini, cinta sama kamu. Seminggu di luar, istrinya nunggu. Kabarnya kagak ada kabar. Ya, nggak ada kabar. Kalau dia mengasihi, pasti dia rindu. Amin. Kalau dia rindu, pasti dia Kalau ada suami dia bilang aku mencintai tapi nggak rindu, itu bohong itu. Bohong itu. Ya. Belum nyampe, belum nyampe. Pak, mama sudah di sini. Hai, keren itu. Ya. Papa udah nyampe ini puji Tuhan ini ya. Itu keren. Tunggu 1 hari gak ada. Mana papa itu ada kabar-kabar. Belum ada makanan kan, belum kirim uang, mau ada kabar. Coba kalau dia cinta, belum naik pesawat dua ini ya, keren itu. Pas nyampe karena sayangnya dia, ya cintanya dia. Ada nak yang begitu di sini? Ada? Suami ada? Benar ini istri, benar kan? Benar, itu keren. Berarti lulus ujian. Ya, lulus ujian ini. Ini ayat 1 ini dia bilang begini, ya. Saudara-saudara yang kukasihi dan yang Paulus itu betul-betul mengasihi, bukan asal-asal. Dia enggak ada dusta di antara jemaat ini. Enggak ada dusta itu. Kalau dia kasihi, dia betul-betul kasih. Ya. Ada juga jemaat yang jemaat Tuhan yang ya kan. Setahun sekali muncul. Ya maaf. Setahun sekali muncul dia bilang yang ku kasih. Pak gereja yang ku kasih. Sekali 1 tahun itu kali muncul. Ada lagi bilang yang ku kasih jemaat 50 meter Tambun. 2 bulan sekali muncul. Ada yang gitu. Ini bukti, kalian membuktikan cinta itu di mana? Iya kan? Apa bukti cinta juga? Ya. Suami kepada istri. Habis beras. Iya kan? Kalau cinta istri kepada suami, nggak ada beras dia berdoa. Enggak, Pak, habis beras. Kalau dia istri berdoa, Tuhan berkati suamiku Tuhan. Kantongnya bergerak, ya. Langsung keluar tuh 100. Kayak iklan terbang dia. Itu bukti cinta. Maka Paulus ketika dia mengungkapkan ini kecintaan dia kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara yang kukasihi dan itu satu paket. Nggak mungkin dia mengasihi tanpa merindukan. Tidak mungkin merindukan tanpa mengasihi. Saya tanya di murid, ada nggak di sini yang katanya sayang sama pacarnya, tapi disuruh jemput jalan kaki aja? Ya. Enggak. Kamu jalan kaki aja, suruh naik Grab aja kaki. Ya. Gimana? Dia nggak punya uang ya, nggak punya uang, pacaran nggak punya uang ya. Kasihan aman nggak punya uang, kata di jalan kaki. Itu demi cinta. Maka dicintai. Oh haleluya. Ya, yang pertama tadi yang ku kasih. Jadi dia mengasihi. Yang ku kasih. Itu bukti. Kalau dia sayang, pasti dia yang ku bukan. Mari saya coba lihat apa sebetulnya makna kata yang dimaksudkan dari agapetos dalam kitab. Ya, ini. Saya melihat dari kata agapetos, ya. Saya cari ini aja. Yang berarti dari kata agapao yang berarti mencintai. Nah, kita lihat penggunaan kata agapetos ini.
digunakan dalam perjanjian baru untuk menunjukkan seseorang yang sangat dicintai dan sangat disayangi. Yang kedua, menggambarkan kasih yang dalam tanpa syarat yang dimiliki Allah bagi umat. Tanpa syarat, nggak neko-neko dia, tanpa syarat. Sama dengan kita, kalau kita mengasihi Tuhan tanpa syarat, kalau kita mengasihi jemaat Tuhan tanpa syarat. Dan bukti tadi, kesaksian tanpa syarat, gratis itu, 18 juta gratis. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan. Amin. Yang ku kasihi dan kurindukan. Nah, serta kasih yang dimiliki oleh orang percaya satu sama lain. Kasih ini menekankan bahwa tidak mementingkan diri, rela berkorban dan berakar pada kemauan, bukan pada emosi semata, tapi pada karya Allah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itu yang harus kita miliki. Jadi kasih nggak sekedar dia bilang yang ku kasih. Itu kuat sekali itu. Dan yang kedua tadi, yang ku rindu, mengapa rindu? Wah, itu kan dunia aja bilang begitu. Rindu, mengapa rindu hati. Itu karena cinta Tuhan. Amin. Untung Paulus nggak nyanyi lagu dangdut. Coba dia lagi. Sebentar, saya senang sekali lagu dangdut ya. Keren banget. Ya. Yang kedua yang kita lihat, yang kurindukan, epipotetos itu bukan potato ya. Epipotetos artinya sangat diinginkan, sangat didambakan. Ada nggak jemaat Tuhan sangat menginginkan maju? Ya, amin. Ada nggak? Nah, paling gembala. Gembala pasti inginkan ini maju ya. Arti epitotes ini artinya sangat diinginkan, sangat didambakan. Nah, mari kita lihat bagaimana penggunaan kata ini. Jadi istilah epipotetos ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang yang sangat dirindukan atau diinginkan dengan sungguh-sungguh. Nggak ada goresan apapun. Kalau dia mau memberi, dia beri dengan sungguh-sungguh. Dia melayani dengan sungguh. Enggak kapal selam kan? Hilang dulu, lanjut lagi. Kan enggak? Sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena rindu. Mengapa rindu? Haleluya. Karena Tuhan. Amin. Kita rindu karena Tuhan, bukan karena kita. Mari kita lihat lagi. Nah, bagian yang sudah mau berapa jam? 1 jam. 1 jam. Lapar ini ya. Lapar dengan firman. Mari kita lihat lagi. Yang kurindukan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kan bicara dari diri dia kepada orang, ya. Tapi sekarang bicara lain. Di dalam, ya, dia bilang begini. Sukacitaku dan mahkota. Ya. Jadi pertama dia bicara tentang kerinduan keluar ini. Tapi tidak mungkin dia mengasihi tanpa ada sukacita. Nah, ini yang sukacita. Sukacita itu dari kata kara, ya, kara. Ya, bukan tuh santan kara, bukan ya. Santan kara juga bikin enak, tapi beda ini. Kara yang kata Yunani kara, mari kita lihat. Bukan, kalau dia tidak menjadi kara, pasti dia karatan. Ya, kara itu kegembiraan. Itu kegembiraan. Dia bilang sukacitaku, artinya kegembiraanku. Ada nggak jemaat yang merasa kegembiraan ketika hadir di sini? Bahagia, dia gembira gitu. Bukan cuma karena nyanyi lagu dangdut dia gembira, bukan. Tapi kegembiraan yang terbangun karena sukacita yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan, amin. Bukan karena dia. Yang membuat dia gembira karena Tuhan. Bukan karena punya uang, bukan. Karena Tuhan. Itulah kegembiraan yang tulus di hadapan Tuhan. Maka digambarkan oleh Rasul Paulus. Mengapa Paulus bisa gembira? Karena dia bilang begini, hidupku bukan aku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo, keren. Keren kan?
hidupku bukannya aku lagi. Saya kalau nyanyi itu sampai hancur-hancur. Hancur hati Tuhan Anda. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu namanya sukacita yang dikerahkan Tuhan dalam hati kita. Enggak ada sukacita yang digambarkan secara utuh oleh Alkitab. Sukacita itu dikerjakan oleh karena anugerah, oleh karena belas kasih Tuhan. Itu karena. Makanya dibilang apa? Karis. Itu bukan asal-asal ini kasih yang model begini. Maka Paulus berani mengatakan itu. Sukacita. Coba bayangkan, Paulus ini kan lagi apa? Lagi di penjara, ya. Tapi dia bahagia. Karena itu menggambarkan rasa sukacita dan kegembiraan yang mendalam dan abadi yang berakar pada realitas spiritual daripada keadaan yang ada di sekitar dia. Coba. Jadi menggambarkan sukacita yang di dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Maka dia berani mengatakan hidupku bukan aku. Dan dia bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah Dia berani bilang begitu. Kenapa? Karena sukacita. Coba kita bilang ya hidupku hanya bagi Tuhan. Jemaat ada di sini berani mengatakan itu. Wah, itu luar biasa. Nah, kita lihat lagi. Yang kedua, satu paket ini kan, satu paket. Yang kedua adalah mahkotaku. Nah, mahkotaku. Kita lihat kata mahkota ini Stefanos, ya. Stefanos. Kita mungkin ingat salah satu murid yang dibunuh yang namanya Stefanus. Ya, kalau wanita Stefani. Kalau kejang-kejang Stefan. Jadi kejang-kejang kasihan kejang-kejang Stef semua. Mau nikah jangan ngomong. Itu Stef namanya. Ya. Stefanus itu mahkota. Ya. Jadi bagaimana Paulus melihat jemaat itu sebagai mahkota? Artinya begini, mahkota itu kan dia lebih Stepo itu lingkaran. Ya, stepo itu lingkaran. Buat stepo, lingkaran bunga yang diberikan kepada seseorang yang menang dalam perlombaan atlet ini kan Yunani. Ya. Jadi setiap yang menang lomba dikasih Stefanus itu. Ya. Dikasih Stefanus, dikasih mahkota. Bentuknya lingkaran bunga diberikan kepada pemenang. Seperti itu. Jadi bayangkan Paulus ini ketika mengatakan kamu itu mahkotaku. Artinya apa? Paulus bukan cuma duduk enak, dia berjuang. Bagaimana memenangkan jemaat bagi Tuhan. Maka dia bilang kamu itu mahkotaku yang dimenangkan olehku karena Kristus yang hidup dalam aku. Kan begitu. Ada nggak yang berpikir begitu? Bawa satu mahkota, bilang kamu itu Stefanus bagi jemaat ini. Amin. Satu orang dia nggak penuh ini, nggak penuh ini, amin. Ibadah bisa 3 kali, karena ada Stefanus yang kita berikan. Kita ini jemaat mahkotaku. Paulus bilang begitu. Kamu ini mahkotaku. Kamu ini bukan cuma sukacitaku, tapi kamu juga adalah mahkota. Inilah orang-orang yang merasa bahwa dia warga kerajaan surga. Kalau kita merasa ini bagian dari gereja GBTI Netland Tangguh, nggak akan bergeser. Selalu bilang kita bersukacita. Ada mahkota yang akan diberikan oleh jemaat kepada gembala. Tante, ini mahkota. Amin. Ada teman-teman, ada orang-orang yang kita bawa kepada Kristus bagi Tuhan. Yang ketiga, pasti dia belum. Ini memang kejar tayang. Yang ketiga, berdirilah juga dengan teguh dalam ini kunci. Ya, Paulus itu indah sekali. Mari kita lihat kata berdiri. Dia dari kata histemi yang juga berarti stepo. Ada tukang di sini? Steko?
Ada yang pernah bekerja sebagai tukang? Ada? Ada? Tukang itu biasa bawa apa dia? Kalau dia mau menaiki sesuatu, dia naik apa? Hah? Steger. Ini sebetulnya steko itu, steger, tempat dia untuk berpijak. Untuk mengambil sesuatu, dia mesti berdiri di tempat yang teguh. Kalau enggak, kalau dia goyang, jatuh bangun aku mengenal, jatuh bangun itu. Kalau kita berdiri di atas batu karang, berdiri di atas kebenaran Tuhan, tidak akan pernah goyang. Amin. Kalau jemaat cuma berdiri setengah kaki, mana tuh jemaat? Udah pergi tante. Baru 1 kali main drum, udah pergi lagi. Kenapa? Dia berdiri nggak kuat, ya kan? Steko itu mari kita lihat penggunaan kata steko. Maka disebut, kalau kita menyebutnya steger kan, tempat untuk berdiri. Nah, penggunaan kata kerja ini steko digunakan dalam PB untuk menyampaikan gagasan tentang berdiri teguh dan bersikap teguh, menyiratkan rasa stabilitas, ketekunan dan komitmen yang tidak tergoyahkan. Amin. Komitmen tidak digoyahkan oleh apapun. Seringkali dalam konteks iman atau keyakinan moral, istilah ini sering digunakan untuk mendorong orang percaya agar tetap teguh dalam iman. Mereka berpegang pada keyakinan dan ajaran Yesus Kristus. Selesai. Mari kita berdiri. Nggak usah nggak usah ibadah. Kalau dia teguh, enggak, saya tetap di sini. Apapun itu, saya tetap ada di sini. Amin. Jemaat kita juga begitu. Di saya aja telepon sama omnya itu pendeta di Bekasi, di telepon sini aja dalam hati saya dan di sini aja dia, karena dia teguh, dia bilang enggak, saya punya benar. Itu luar biasa. Amin. Saya sudah di gereja ini, saya akan bertumbuh di sini. Ya. Ada jemaat yang bertumbuh bukan karena dari Muslim Kristen, ya, tapi perpindahan dari gereja ke gereja. Tapi saya percaya bahwa kita akan tetap teguh berdiri, apapun itu. Amin. Apapun yang terjadi, mau cerita apapun, enggak, aku tetap ada di sini. Kenapa? Karena Tuhan yang menaruh itu di hati kita. Amin. Lalu dilanjutkan dengan kata yang sama. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sama, agak petoi juga. Cuma kalimatnya agak berbeda dengan saudara-saudara yang kukasih di bagian pertama. Jadi lihat bahwa Paulus melihatnya dengan cara unik. Dia mulai dengan kasih, berakhir dengan kasih. Amin. Mari kita, kalau kita sudah mulai dengan kasih, akhir hidup kita di dalam kasih Tuhan, maka semua akan berjalan di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari pemusik kita ke depan. Kita sambil berjemur, kita persiapkan hati kita datang pada Sang Kristus. Ku datang pada Kita
Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu merindukan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Allah kami yang luar biasa, yang senantiasa mengasihi kami, senantiasa merindukan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sujud syukur di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, menjalani hari-hari kami bersama-Mu Tuhan. Karena Kau memberi kekuatan yang baru bagi kami setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Sebentar juga kami Tuhan akan menikmati perjamuan suci ini Tuhan. Ini juga adalah salah satu bukti kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib untuk kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan. Tuhan, kami sebentar akan membagikan tubuh dan darah-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Engkau memberkati perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan, supaya firman-Mu dapat tersebar ke seluruh dunia Tuhan, bahwa Engkau hanya Tuhan sebagai Allah kami yang hidup, yang berkuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut Tuhan perjamuan suci yang kudus ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita tumpang tangan. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan turun atas perjamuan kudus ini, menjadi berkat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita lakukan pujian tadi.
semua. Kalau sudah bersama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita melihat kepada kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Yesus yang sudah mati, yang telah menebus dosa-dosa kita, telah membebaskan segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilur Yesuslah penyakit kita ditanggung oleh-Nya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Dengarkan firman Tuhan. Kita angkat ucapan dengan tangan kanan kita ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, amin, amin. Kami akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami kagumi atas kebaikan Tuhan atas hidup. Kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan oleh perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Waktu sebentar saudaraku, kita akan mengadakan ibadah penghiburan yang ada. Untuk Tante Esther yang ada, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah singkat penghiburan Tuhan Yesus beserta Engkau dalam kami Tuhan. Engkau memimpin gereja kami Tuhan. Kami percaya awal sampai pada akhir ibadah penghiburan kami Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah penghiburan singkat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan melihat video singkat mengenai Tante Esther yang ada.
video singkat mengenang daripada almarhumah Tante Esther yang ada. Kalau boleh kita lihat, keluarga yang ada tidak mengenal akan pribadi Yesus, tetapi dia sendiri tetap teguh, tetap berperang iman sampai pada akhirnya dia memenangkan pertandingan di dalam dunia. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Yang menjadi perlindungan kita, kuatkah kita? Mampukah kita mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus sampai pada akhirnya? Karena kita tahu perjalanan kehidupan, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Suka duka, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi satu keyakinan kita, Dia Allah yang setia. Dia selalu menemani kita dalam susahmu, di dalam sukamu. Dia tetap ada bersama dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, menjadi perdoaan kita, mari tetap pertahankan imanmu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap pertahankan imanmu walaupun samping kiri kananmu tidak mendukungmu, samping kiri kananmu menghujat engkau. Tetapi kalau engkau bertahan sampai pada akhirnya, maka surga yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu akan tersedia di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ke pujian itu berkata, di seberang sana di Bethlehem ada pertemuan di udara. Damai
Haleluya. Saya juga mengucapkan turut berduka cita buat keluarga Tuhan yang memberikan penghiburan bagi keluarga. Jadi hari ini merupakan hari penghiburan bagi Ibu Esther yang telah dipanggil Tuhan pada hari Rabu tanggal 27 November, ya, umur 68 tahun, ya. Sebagai rujukan di dalam kitab kita akan melihat satu ayat yang dalam Pengkhotbah pasal 3. Nah, pasal 3 ini sangat penting karena seorang raja yang namanya Salomo, kalau kita amati di dalam ayat 16, nanti kita baca ayat 1, tapi sebetulnya ada yang diamati sehingga dia mencoba mengungkapkan tentang bahwa apa yang dia lihat. Mari kita lihat ayat 16 bagian A-nya saja. 1, 2, 3. Ada lagi yang kulihat di bawah mata. Oke, sampai di sana. Lalu kita sambung dengan ayat 1. Ayat 1, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Nah, menarik sekali. Ternyata Salomo ini melihat apapun yang sedang terjadi di sekitarnya, sehingga dia mencoba merefleksikan itu di dalam ayat yang pertama. Maka dia katakan ada lagi yang kulihat. Berarti ayat 1 sampai 15 dicoba juga dilihatnya. Ternyata dia memberikan satu kesimpulan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Masanya itu diterjemahkan dengan bahasa Inggris season, musim. Musim berarti ada musim. Lagu bilang lagu musim akan selalu tidak salah lagunya kan? Karena memang musimnya itu pasti akan berganti. Jadi dia lihat ada musim. Kalau di Eropa, Amerika itu ada musim apa? Dingin, ya kan, musim salju kan? Kita nggak ada musim salju. Ya, ada di mana? Transmart. Itu nggak kenal musim. Setiap hari datang ada musim sih, salju terus di situ. Bayar, rugi kita. Untuk segala sesuatu ada musim. Jadi Salomo melihat begitu, bahwa dia melihat dari sisi musim. Jadi musim, ada musim kemarau, ada musim hujan di Indonesia, ya, musim kemarau, musim hujan, apalagi? Nah, di Indonesia apa lagi? Hah? Musim banjir, yang dikenal dengan musim pancaroba, 5 tahun sekali. Kemungkinan kita di tahun ini bisa saja banjir kena siklus 5 tahun. Ya, 2000 berapa kemarin kita sempat 2019 ya. Wah, hebat sekali banjirnya. Saya sampai bingung juga naik 1 meter di rumah. Waduh. Ya, karena di kita itu atasnya ada got, jadi rupanya didorong lah si temboknya. Jatuh temboknya 30 meter. Air kayak air bak. Dalam waktu 10 menit sudah naik 1 meter lebih. Kita turun, aduh, keyboard semua sudah melayang ke udara. Kayak lagu ada pertemuan di udara ini. Susah juga ini. Ya, ada musimnya. Jadi dia tahu ada musim. Musim saja dia tahu bahwa musim pasti akan berakhir. Kan ada musim kawin? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ada waktu. Nah, kita lihat dia di nggak ada itu musimnya. Jangan ketawa, Arista. Si kuliah dulu.
saya bahagia dengan murid-murid saya kalau ngajar, bahagia sekali. Ya, mereka senang kan? Senang diledekin terus. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya, ada musimnya. Jadi yang dia pahami musim dulu ini, musim. Maka yang kedua dia bilang begini, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Untuk apapun, kata apapun sebetulnya memang agak ya terjemahnya agak lain. Kalau saya lihat terjemahan di dalam Ibrani, ya, saya bagi kepada kita. Dia bilang begini, kalau terjemahan Ibrani, dia bilang di bawah, ya, di bawah, under purpose. Purpose itu apa? Tujuan. Purpose for every and a time given. Jadi ketika dia menciptakan itu, dia punya tujuan. Amin. Tuhan ciptakan kita, dia punya tujuan. Apa tujuan Tuhan? Memuliakan, supaya orang takut akan, ada di sini di ayatnya. Bilang apa sih? Berapa? Dia bilang, aku tahu, dia bilang. Dan setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah. Nah, kalau kita pahami kata ini, ya seringkali lupa. Ya, saya juga baru pelajari. Ternyata kata purpose itu tidak hanya dicipta dalam pengertian tujuan, tapi kata kaipes, ya, kata kaipes ini sebetulnya memiliki arti ini, ya, kata kaipes memiliki arti kesenangan, kenikmatan, atau hasrat. Jadi pertama kata kaipes, ya, kaipes ini yang diterjemahkan dengan kata purpose dalam bahasa Inggris atau delight. Delight itu kan kegembiraan, kesenangan, ya. Dia bilang begini, pertama kenikmatan, yang kedua adalah hasrat, yang ketiga adalah sesuatu yang berharga, dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah mati. Dari kata kaipes ini, ya, kaipes yang diartikan dengan 4 arti: kenikmatan, hasrat, sesuatu yang berharga, materi, atau tujuan. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia kan dia bilang ini, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Tapi ketika Tuhan menciptakan sesuatu, dia punya tujuan. Kalau Tuhan tidak kasih kita anak, dia punya tujuan. Amin. Kita baru ketika Tuhan bilang begini, kamu ambil sanak saudaramu, jadikan dia sebagai anak angkatmu. Kita baru tahu, wah ternyata aku tidak punya anak karena Tuhan menyuruh aku untuk memelihara ponakanku menjadi anak angkat. Itu maksudnya. Kalau toh kita sakit, Allah punya tujuan. Amin. Karena dia bilang begini, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau tadi musim, ya, ini waktu. Nah, kita lihat juga di ayat 2 sampai dengan ayat yang keberapa? Ayat yang ke-8. Itu musim dan waktu dijelaskan di sana, ayat 2. Tuhan buat tujuan-tujuan itu. Pertama, dia bilang apa? Ada waktu untuk ada waktu untuk, itu namanya antitesis. Lahir, mati. Itu tujuan. Jadi tidak ada manusia pun yang harus bilang, gue kuat, ya, gue bisa bertahan hidup karena aku makan enak. Enggak, bukan itu. Tuhan punya tujuan. Lahir pasti ada siap nggak kita gitu kan? Masalahnya waktu dia menghadapi kematian, dia berjumpa dengan Yesus. Itu menjadi masalah. Kalau dia berjumpa dengan Yesus, kita akan nyanyi ada pertemuan di udara. Amin. Pasti begitu. Coba kalau dia, kan Tuhan punya tujuan. Banyak orang nggak tahu bahwa dia hidup, dia lahir. Tuhan punya tujuan waktu dia lahir. Ada orang susah sekali, udah 5 tahun, 10 tahun udah hamil. Mesti bilang, apa tujuan Tuhan kepada aku? Kalau aku nggak punya, apa tujuan Tuhan? Harusnya kita begitu kan? Kalau
ada anak yang bermasalah, orang tua bilang, kenapa kamu berantem? Mungkin tuh suamimu tuh berantem cuma gara-gara kan nggak paham tujuan Tuhan terhadap keluarga. Kita nuding suami yang salah, nuding anak perempuan yang salah. Kita saling nuding. Kenapa? Karena kita nggak paham apa tujuan Tuhan terhadap pernikahan itu. Maka dia bilang ada waktu, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Maka kata kaifes ini yang diterjemahkan dengan delight atau kegembiraan. Jadi Tuhan menciptakan kita di dalam kegembiraannya. Waktu lahir gembira nggak? Gembira. Wah, bangun dia nangis. Tapi mamanya, aduh luar biasa anakku. Anak kecil digendong-gendong besar dia. Apa sih, Mak? Ayo, Mak. Waktu kecil digendong-gendong besar. Apa sih, Mak? Tidak boleh. Harusnya tujuan Tuhan kalian jadi dewasa supaya kalian menghormati, menghargai orang. Iya. Itu kegembiraan. Waktu kita lahir kegembiraan, mati pun kegembiraan. Buktinya ada. Alkitab bilang berbahagialah orang yang mati di dalam. Clear sudah Alkitabnya. Gak pernah salah. Cuma seringkali kita yang banyak salah. Ya, karena selalu banyak makan salah. Sudah? Sudah kan? Cukup, mau tambah lagi. Undang lagi nanti diundang lagi ya. Ya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya kira seberang sana. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pendeta Tony Tampang yang ada sudah memberikan penerangan firman Tuhan dan penghiburan untuk Tante Esther yang ada. Kalau mungkin ada keluarga terhibur, saudaraku. Ini cuma kita doang yang terhibur. Puji nama Tuhan. Diberkati Tuhan untuk pendeta Tony Tampang yang ada. Setiap serangkaian acara ibadah kita pada saat pagi ini dari pertama, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan tetap beserta dengan kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri serangkaian ibadah yang ada. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan puji berkata, maka jiwa tubuh memuji. Maka jiwa
agungan dan karya Tuhan yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keberadaan gerejamu Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami memohon kasih sayang dan belas kasih Tuhan. Mari Tuhan menuntun semua program kerja, baik sekolah minggu pemuda, remaja, kaum pria, kaum wanita, bahkan seluruh program kerja gereja di tempat ini. Memberkati keluarga hamba-Mu, keluarga gembala di tempat ini, mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan dianugerahkan oleh Tuhan di masa tua. Tuhan tolong dan memberkati, biar semua yang dikerjakan sungguh-sungguh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Natal yang akan diadakan pada tanggal 15 Desember. Mari Tuhan menuntun memberkati semua yang diusahakan, yang dikaryakan Tuhan di tengah-tengah Natal GBT Metulan 50 Tambun. Biarlah Tuhan menuntun senantiasa semua yang terbaik yang dikaryakan Tuhan, memberkati sumber-sumber dana. Tuhan buka jalan, kami percaya semua yang dibutuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah kehadiran mereka, dan biarlah Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah ibadah perayaan Natal nanti. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga almarhum dari Ibu Esther yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan menuntun, memberkati, menganugerahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di bulan Desember. Kami berdoa Tuhan juga menganugerahkan kepada mereka kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Bagi mereka yang berhari ulang tahun juga di bulan November, kami percaya tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada mereka kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saja dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, memohon kasih sayang-Mu, belas kasih Tuhan. Engkau lawat mereka di rumah maupun di tempat ini. Lawat mereka dengan kasih setia Tuhan. Jamah dan sembuhkan, pulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua karya-Mu yang dinyatakan Tuhan. Berkati seluruh pembantu-pembantu mimbar, berkati semua pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri semua. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan menuntun, menjaga dan memelihara kami. Itu sebabnya mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran serta penyertaan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan dan terus menyertai di tengah-tengah pekerjaan, usaha kita, studi perkuliahan anak-anak kita, pergaulan mereka hari ini, besok dan selamanya. Serta jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Kristus.
bagi seluruh jemaat Tuhan GPDI Gria 50 Metlan Tambung Cibitung. Biarlah hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan menyatakan kasih setia Tuhan kepada kita semua, dan bagi mereka yang belum hadir, boleh hadir bersama-sama dalam ibadah setiap minggu, dan kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Haleluya. Amin.